Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan keempat. Itu judulnya karakteristik dan konsep-konsep dasar dalam analisis isi kuantitatif. Kemudian persiapan kita sambil menunggu yang lain join dan banyak sepertinya jaringan. Kita melakukan persepsi dulu seperti biasa. Yang Eka atau Cahyani yang masih ingat materi sebelumnya apa tadi? Tentang apa? Halo, Eka sama Cahyani yang sudah join. Tentang apa materi kita tadi? Halo. Izin Pak, suara Ah, putus-putus Pak. Jangan Pak. suara Bapak kurang terdengar ya, Bu. Itu. Iya Pak, di tempat saya nih jaringan Pak. Eka, suara Bapak dengar atau enggak, Kak? Eh, Kedengaran, Pak. Oh, berarti gangguan di tempat Cahyani kan bukan dari Bapak kan? Iya kayaknya Pak. Ah, pertemuan yang sebelumnya kira-kira tentang apa tadi ya? Ada yang ingat? Tadi apa Pak? Putus-putus itu Pak. Terus saya keluar dari lane kan. Nah masuk udah bisa lagi dong. Udah saya WA tuh di Oh, apa tuh di grup. Keluar ya sendiri dia Eka. Pak. Hilang itu Nih. suara hilang, videonya hilang terus keluar sendiri dari lane-nya Pak. Oh, jaringan itu ya. Ini biasa itu. Eka, ingat apa tadi materi kita sebelumnya? Eh, eh, Metode analisis isi dan analisis data kualitatif. Apa poin-poin pentingnya, Eka? Poin pentingnya, poin pentingnya adalah teknik Dalam penelitian yang menekan pada keajekan isi komunikasi dan makna tersembunyi. itu kan ada metode analisis isi dan analisis data Itu kualitatif. Kualitatif. Kalau metode analisis isinya apa? Mengenal analisis isi. Poin pentingnya yang di PowerPoint-nya aja. Ada PowerPoint-nya yang tadi. poin penting yang saya tangkap. Ya nggak apa-apa, yang ditangkap saja. Apa kira-kira tadi? Hmm, Objektivitas dan sistematis, manifest dan versus lanterns, jembatan kualitatif dan kuantitatif. Oh gitu ya. Oke lah. Ya, Nah, ini kalau lebih pengertian. jelasnya tujuan dan fleksibilitas, Pak. Oh gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang karakteristik dan konsep-konsep dasar dalam analisis isi ini. Analisis kualitatif. Jadi tentang eh, metode ya kan? Metode analisis isi dan analisis data kualitatif. Nah, kalau sekarang karakteristik dan konsep-konsep dasar dalam analisis isi kuantitatif. Nah, ini untuk kuantitatif lagi nih ya. Oke. Jadi begini, sebelum kita mulai, ada nggak rasanya keingintahuan kita untuk mengetahui karakteristik dan konsep-konsep dasar untuk yang kuantitatif lagi? Kira-kira ada keingintahuan kita? Ada lah ya. Ya makin makin berkembang ini. Kalau kalau terus 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 menetap kita di tempat yang pertama tadi, itu namanya kita jalan di tempat. Jadi kita perlu yang selanjutnya. Lalu Bapak perlu mengulas juga tentang capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai. Nah, ini mahasiswa mampu mengaplikasikan analisis isi kuantitatif untuk
kesan media. Jadi mampu mengaplikasikan ya, memahami konsep-konsep, analisis isi kuantitatif ini, kemudian materinya ya terkait karakteristik dan konsep-konsep dasar. Kemudian untuk yang karakteristiknya dalam analisis isi kuantitatif ini itu terdapat perbedaan kuantitatif dan kualitatif. Nanti paradigmanya eh, berupa penelitian, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Itu apa perbedaannya? Nah, jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi apa perbedaannya? Jadi karakteristiknya, lalu konsep-konsep dasar. Nah, ada konsep pemetaan literatur, peta literatur sebagai kerangka berpikir, konsep teori dan komunikasi. Kemudian nanti karakteristik penelitian kuantitatif itu eh, kalau kalau memang terkejar kita lanjut itu nanti. Oke. Jadi untuk mempermudahnya sama seperti tadi silahkan dibuka atau kalau nggak sempat buka ini link buku yang kan ada link buku Bapak kasih tadi yang nggak apa-apa yang dari buku Bapak saja yang dari Zoom aja. Dari Zoom aja kita perbesar ya. Pertemuan keempat ini dari halaman 1 sampai 37. Ini halaman 1 sampai 37 nih ya nanti bukunya ya. Nah, ini kita kuantitatif. Nah, tadi kualitatif, ini kuantitatif. Lalu kita nanti juga akan membedakannya. Jadi dalam analisis teks media nanti kita menyesuaikan apakah kita analisis sesuai kuantitatif kah atau kualitatif kah. Jadi ini peta konsep pembelajarannya itu paradigma penelitian, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, perbedaannya. Nah, ini sederhana saja. Yang akan disampaikan sekarang ini peta konsepnya. Setelah kita tahu paradigmanya, ini penelitian kuantitatif, ini penelitian kualitatif. Perbedaan paradigmanya atau perbedaannya nah, akan diketahui. Kemudian kita mulai tadi dari paradigma penelitiannya. Jadi kalau penelitian itu berasal dari kata riset. Nah, itu bahasa Inggris ya, riset bukan riset. Kan sekarang riset tulisan bahasa Inggris itu kan udah di Indonesia kan sekarang. Memang tulisannya jadi riset gitu. Nah, itu sudah bahasa Indonesia tuh ya. Jadi riset asal katanya tuh berasal atau penelitian. Ada orang bilang penelitian, ada orang bilang riset. Ya memang dari kata bahasa Inggris juga memang riset. Riset. Ada gabungan kata ri dengan set. Jadi ri itu mengulangi dan set itu berarti pencarian, mengulangi atau melakukan penelusuran atau pemeriksaan atau penelitian. Nah, jadi riset itu mengulangi atau mencari, menelusuri atau memeriksa atau meneliti. Nah, itu maksud riset itu. Begitu juga dengan teks media. Teks media itu akan kita telusuri, dicari dulu, telusuri, periksa, dan diteliti. Ya sama itu. Di paradigma penelitian itu eh, penelitian dapat dikatakan sebagai usaha sistematis dan berkesinambungan. Nah, ini teori-teorinya yang harus dipahami dan nanti mohon dibaca. Ya kalau bisa dibaca tuntas ya biar lebih bisa paham. Kan
Kita tak berbiaya, cuma sambil duduk, megang handphone, ditengok linknya, scroll, 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 timbang scroll, scroll yang tidak jelas, timbang nonton-nonton TikTok, TikTok yang tidak jelas. Nah, lebih baik kita scroll buku ini. Mahasiswa beda. Kita scroll juga, tapi kita scroll apa? Scroll buku. Nah, ya, rubah paradigmanya lagi ya. Ini kita paradigma penelitian. Jadi apa itu paradigma penelitian itu? Cara pandang. Nah, cara pandang terhadap apa? Ya terhadap subjek kajian yang akan mempengaruhi metode penelitian. Nah, cuman sederhana saja paradigmanya eh, cara pandang terhadap subjek kajian. Kalau kita di sini tag media atau medianya yang mempengaruhi metode penelitian kita nanti. Metode apa yang akan kita akan? Analisis tag media kah? Analisis framing kah? Analisis semiotika? Nanti tergantung subjek kajiannya. Oke? Ini kalau kita berkaca kepada paradigma ini ada ontologi, ini filsafat, epistemologi, metodologi, aksiologi. Nah, ini kalau ada udah pernah dapat mata kuliah filsafat ilmu belum? Sudah pernah dapat mata kuliah filsafat ilmu atau belum? Halo? Udah, Pak. Sudah kan? Nah, jadi Pak. nggak perlu lagi Bapak jelaskan tentang ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi ini udah dijabarkan kan di mata kuliah itu kan? Sudah kan? Iya, Pak. Nah, sudah. Ini kita lanjut aja, kita scroll. Jadi ulang-ulang nanti materi kita yang khusus teks media nanti nggak kecapai kan? Oke, jadi secara ringkas, ontologi mengkaji asumsi, epistemologi menjelaskan proses manusia memperpengetahuan, metodologi konsep komprehensif mencakup desain, kemudian aksiologi pertimbangan etis. Nah, itu aja. Jadi dia harus ada garis besar apa namanya? Huruf besar apa huruf tebalnya gitu. Yang pentingnya saja ontologi apa, epistemologi apa, metodologi apa, aksiologi apa. Jadi kalau kita hafal sepanjang-panjang ini pening juga kepala kita kan. Oke. Kemudian ini eh, ada pembagian paradigma menurut Sandy. Sandy ke dalam 3 kelompok, yaitu paradigma positifis, interpretivis, dan kritis. Jadi kalau kita anak komunikasi, ya paradigma ini kita harus memang sudah dalam eh, dengaran kita sering itu. Positifis, interpretivis, dan kritis. Itu anak komunikasi ya harus dengar itu. Tapi kalau prodi lain bisa-bisa saja mereka kurang mendengar kata-kata itu. Kalau kita anak komunikasi ya harus ini. Lalu apa paradigma positifis? Semua pengalaman manusia dikait dengan fakta yang diukur dan selalu dipengaruhi oleh hubungan sebab akibat. Nah, ini kalau orang bertanya, kan banyak orang yang bertanya kepada orang komunikasi, ini paradigmanya apa nih, Dek? Nah, kalau pengalaman manusia berkaitan dengan fakta, ada hubungan sebab akibatnya, ya berarti paradigma positifis. Kalau paradigma interpretatif, proses mengamati seseorang dengan memeriksa pemahaman dan interpretasi tentang bagaimana mereka memandang. Jadi cara pandang ini, kita kan interpretasi kita seperti apa, interpretasi tokoh politik, umpamanya tentang sesuatu kegiatan pemerintah itu seperti apa, cara pandang dia. Kemudian paradigma kritis itu pendekatan penelitian sistematik berupa mengungkap informasi faktual dan memberikan dampak positif dan keadaan yang ada. Jadi mengungkap itu sama dengan kita mencari atau menginvestigasi sama tuh. Nah, tapi memang maksudnya harus dampak positif yang akan diungkap itu. Janganlah malah menimbulkan kerusuhan. Nah, itu tak boleh. Kemudian paradigma pragmatis.
Pendekatan paradigma dengan paradigma pragmatis ini mengidentifikasi untuk setiap permasalahan yang muncul. Jadi pendekatan paradigma pragmatis ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Oke. Nah, ini dia penelitian kuantitatif. Ya, meskipun sudah belajar metode penelitian, ya tetap dalam analisis teknik media, ya kita harus memahami dan harus Bapak ulangi juga sedikit. Jadi jangan nanti kalau Bapak anggap kita sudah belajar kan, nah, nanti persepsi kita berbeda-beda nanti. Jadi kita harus samakan persepsi dulu. Jadi murid kalau orang kalau orang anak komunikasi nama Creswell, ini tahun 2004 itu sudah akrab juga di telinga kita ya, Creswell. Pengertian kuantitatif merujuk pada penelitian yang mengkaji hubungan antara variabel guna menguji suatu teori. Jadi kalau udah dibilang kuantitatif, itu ada variabelnya. Nah, udah gitu aja. Penelitiannya metodenya Pak, kuantitatif Pak, kuantitatif Bu. Berapa variabelnya? Nah, pasti itu pertanyaan yang timbul setelah itu. Tapi kalau penelitian kualitatif nggak pernah pengujiannya variabel lagi. Karena dia tidak hubungan variabel untuk menguji suatu teori itu tidak digunakan dalam kualitatif. Yang digunakan itu pada metode penelitian kuantitatif. Jadi eh, ini contoh pertanyaannya ya. Nah, kalau kuantitatif itu bagaimana hubungan antara literasi digital dengan perilaku masyarakat? Nah, berapa banyak? Jadi kalau ada kata-kata berapa banyak, bagaimana hubungan, apakah perbedaan? Nah, itu penelitian kuantitatif. Bagaimana hubungan, bagaimana pengaruh. Nah, itu kuantitatif tuh. Jadi kalau pengaruh, pengaruh impersonality namanya, macam-macam lah. Kalau adalah pengaruh-pengaruh tuh ya sudah tuh, itu berarti kuantitatif. Kemudian adapun proses dari penelitian kuantitatif ini menurut Sugiono, ini rumusan masalah. Jadi kalau dalam teks media yang kita buat rumuskan masalahnya dulu, ini kita kalau Bapak tetap akan Bapak kaitkan dengan mata kuliah kita, analisis teks media, rumusan masalah sebuah teks media gitu. Kemudian apa landasan teorinya? Landasan teorinya itu mungkin kita setelah kita dapat masalah di sebuah media itu, tapi kalau menurut kita sebuah media itu hanya biasa-biasa saja isinya, itu tidak perlu dianalisis. Jadi tidak semua isi media itu dianalisis, kecuali arahnya kepada kalau kita mengidentifikasi awal ya, kalau berita itu memang sepertinya ini perlu dianalisis nih, perlu diketahui kebenarannya nih. Nah, jadi setelah rumusan masalahnya, langsung kita mencari teorinya. Oh, ini cocoknya teori siapa nih? Ini teorinya, teori A, teori B. Berdasarkan yang sudah kita pelajari tadi. Nah, kemudian tetap kita harus dalam kuantitatif ini merumuskan hipotesisnya dulu. Kita duga dulu. Jadi sebuah berita dari media Jakarta itu kita duga memojokkan rakyat Papua, mamanya. Kalau dalam konflik antara Papua sekarang kan, ini kita duga dulu. Lalu populasi, jadi bersamaan itu populasi yang akan kita teliti itu bisa-bisa saja ini koran Jakarta semuanya kan populasinya. Nah, nanti sampelnya kita ambil salah satu koran saja atau media online saja. Nah, paham tuh kan? Kalau dalam analisis teks media, populasi itu umpamanya tadi kita mau menganalisis kuantitatif pemberitaan dari media online di Jakarta umpamanya terhadap kerusuhan di Papua umpamanya kan. Nah, populasi media Jakarta itu kan banyak medianya A, B, C. Nanti kita ambil sampelnya. Nah, satu media ke atau dua media ke atau berapa media ke berdasarkan penguji atau berdasarkan petunjuk dari dosennya.
Atau sampelnya satu media bisa saja beritanya nanti beberapa buah. Jangan banyak-banyak medianya nanti sulit nanti. Kemudian bersamaan juga kita susun instrumen. Instrumen itu maksudnya apa yang akan kita lakukan setelah ini. Instrumennya kalau ini menyangkut umpamanya kerusuhan. Nah, kemudian setelah dapat kita media yang akan kita teliti itu, pengumpulan datanya lagi. Nama medianya sudah. Kita buka websitenya, nanti kita kumpulkan berita mana yang mau kita analisis. Nah, ada beberapa berita di media A atau di kompas.com kan. Nah, kita ambil atau detik.com. Nah, kita ambil pengumpulan datanya, umpamanya kita dapat 10 berita, ini contoh ya. Kemudian instrumen yang kita susun tadi, kemudian kita lakukan pengujiannya dulu. Nah, proses ini akan lebih mempermudah nanti, baik untuk analisis teks media maupun proses nanti penelitian mahasiswa. Ini sama ya. Nah, kemudian setelah data terkumpul, itu dianalisis. Nah, itu yang kita gunakan tergantung analisisnya, analisis framing kayak namanya, analisis semiotik, analisis yang lain. Nah, baru nanti dapat. Halo, halo, halo. Halo Pak, halo. Halo, dengan suara Bapak kurang Pak dengar Pak. dengar.
Dengar, Pak, dengar. Jelas atau enggak? Apa, Pak? Jelas. Kurang. Jelas, Pak. Eh, Cuma itulah eh, putus-putus, Pak, jaringan, Pak, Pak. Ah, suara Bapak kayak kurang terdengar, Pak. oh iya, bentar ya, Pak. Bentar, ini lagi Bapak perbaiki bentar ya. Putus ini. Kadang hilang, Pak. Kadang ada, Pak. Tadi lama hilang nggak ada. Oh Iya, iya, tadi lama nggak ada, Pak. Ini baru ada lagi. Maksudnya begitu. ini jaringan apa nih? Suara hilang-hilang timbul, Pak. Oh iya, Sebentar ada, sebentar hilang. jaringan. Anet ke dalam. Bentar, Bapak cek lagi, Pak. Coba lewat Kau bawa masuk hap. Tanya itu oleh. Android Cam ya. Aku net, bawangki net. Sumpah nah. Jaringan payah net sih net. Itu Bapak ada berbui-bui ngomong suaranya. Toi. Bawa bangkit tidur. Apalah, lama lagi libur tidur lah. Untuk ojo. Jaringan net, mela siko net, coba sejaringan ko. Halo? Udah besar lagi? Halo? Eh, Sudah kan? halo, Pak. Udah dengar Sudah lagi kan? terdengar dengan keras. Udah kan? Nah, tadi Android Cam-nya putus kayaknya. Iya, Pak. Oh iya, oke. Oke, Pak, oke. Oke, kita mulai lagi. Nah, jadi menurut Creswell, jenis penelitian kuantitatif itu penelitian deskriptif, juga yang kualitatif. Orang sering juga penelitian kualitatif deskriptif. Kalau kuantitatif juga ada penelitian deskriptif. Nah, Apa ini nih? bertujuan untuk mengkarakterisasi ciri-ciri suatu populasi atau fenomena. Kemudian yang cocok dengan kita media, kalau untuk analisis teks media ya memang arahnya ke deskriptif ini. Jadi atau fenomena. Jadi pengumpulan dan analisis data menggunakan frekuensi, presentasi atau rata-rata. Jadi kalau yang korelasional itu korelasi, kausal komparatif, penyelidikan itu, kemudian eksperimen, ya namanya eksperimen kan, variabel bebasnya, kemudian penelitian yang satu lagi, yang kuasi. Lalu longitudinal nih jarang mengkaji suatu bentuk variabel berubah seiring waktu. Ini berubah-ubah, ini jarang orang menggunakan. Nah, kemudian menurut Gupta, kelebihannya yang kuantitatif ini ya otomatis kita mengumpulkan data tentu lebih besar. Kalau tergantung kemampuan kita, kalau populasinya segini, berapa sampai yang mau kita. Jadi otomatis itu akan menjadi kelebihannya, makin banyak sampel yang bisa kita teliti ya mendekati kebenaran gitu. Jadi bisa mendapatkan hasil yang andalkan lebih valid. Nah, lebih valid ya, lebih valid. Kemudian tidak dapat ditiru. Nah, jadi kemudian juga meminimalkan kesalahan. Nah, jadi kemudian kalau yang kuantitatif ini kan ada pertanyaan tertutup dan tertutur sehingga memastikan jawaban bebas dari prasangka pribadi. Biasanya orang kalau melakukan penelitian kuantitatif ini, data dari si A, dari si B, dari si C, itu tidak pernah dipublikasikan. Sifatnya ya global saja yang keluar nanti. Oke. Seperti sekarang nanti itu ada survei integritas pendidikan. Nanti kalau ada yang email ke email
Udah ada yang ngirim email sama WA kemarin sebagai di link yang di seluruh kampus kan? Sudah kan? Halo? Halo? Oke, nanti kalau itu akan data bebas tuh, nggak akan dipublikasikan. Nanti si A menyelesaikan survei integritas pendidikannya begini, bukan gitu. Nanti data yang keluar ada data global saja. Kalau keterbatasannya ada juga, kurangnya informasi secara kontekstual, metode statistik, angket, mungkin terbatas, dangkal, jadi tidak digali. Kalau kualitatif kan kita mau wawancara narasumber, lebih digali bisa lebih dalam. Kalau kuantitatif nih ya kalau berdasarkan angket kita saja sampai di sana saja dangkal ya. Nah, ini penelitian kuantitatif ini tidak mencakup wawancara atau persepsi. Nah, jadi tidak ada wawancara kalau kuantitatif ini. Oke, tanggapan individu bisa saja tidak orisinil. Hmm. Oke, lalu eh, beberapa kondisi sehingga pendekatan kuantitatif yang paling tepat digunakan hasil yang numerik. Nah, itu untuk kuantitatif. Kalau kualitatif, ini juga bisa juga digunakan untuk analisis teks media. Jadi kuantitatif sama kualitatif itu sama. Bukan sama, maksudnya sama-sama bisa digunakan dalam analisis teks media tergantung apa yang akan kita analisis nanti. Teks media seperti apa. Jadi mengapa dalam analisis teks media kuantitatif bisa, kualitatif bisa. Tapi lebih cenderungnya nanti akan kita ketahui dari contoh-contohnya yang mana yang nanti mahasiswa lebih paham. Kalau untuk kualitatif ini biasanya eh, pada pengalaman sistem makna masyarakat, seperti apa mereka memandangnya. Kalau umpamanya kita mau menggali informasi lebih dalam tentang kejadian-kejadian, nah itu kualitatif nanti penelitiannya. Tapi kalau yang kuantitatif itu data-data pasti. Nah itu saja bedanya. Dari sekarang, meskipun mata kuliah kita analisis teks media, ya mahasiswa harus paham perbedaan keduanya ini dan apa bedanya. Jadi kalau kualitatif ini, eh, materi kreatif yaitu pertanyaan-pertanyaan itu biasanya bagaimana upaya memberikan kemudahan, faktor apa meningkatkan kepuasan, contohnya ya, mengapa perilaku konsumen seperti ini, umpamanya. Jadi ini prosesnya ya. Kalau dalam kualitatif, itu kita menentukan permasalahan, kemudian ada studi literaturnya dulu. Kalau umpamanya ada masalah, kita cek dulu buku-buku atau kajian-kajian orang yang sudah ada. Nah, itu bedanya. Jadi kita mencari sesuatu yang sudah jadi untuk pembanding nanti itu. Ini tidak ada masalah. Kita mau penelitian kualitatif. Ya, studi literaturnya dulu harus ada. Kemudian baru penetapan lokasi. Nah, baru pengumpulan datanya, baru analisis data, baru hasil lebih sederhana. Kalau yang tadi kan lebih rumit. Nah, kita nampak prosesnya tadi kan. Nah, ini proses penelitian kualitatif. Kalau proses penelitian kuantitatif tadi lebih rumit kan. Ada populasi sampel. Ini kuantitatif nih. Nah, kalau kualitatif sederhana saja. Bukan masalah studi literasi. Jadi di sini menentukan masalah dalam media. Kalau kita analisis teks media, menentukan masalah eh, dari isi teks media itu, lalu nanti kita studi literatur, kemudian penetapan lokasinya, pengumpulan data, analisis data. Jadi kalau setelah kita kumpulkan beritanya itu,
Nanti kita analisis, dan keluar hasilnya. Sederhana saja. Banyak juga orang dalam menganalisis teknik media yang menggunakan kualitatif. Nah, kemudian, nah ini ada kalau menurut Johnson ini ya, Johnson ada 7 kategori. Nah, jadi kalau kita kaitkan juga nanti dengan penelitian atau dalam analisis teknik media kita. Jadi ini penelitian etnografi. Jadi etnografi itu tentang geografis, lapangan kerja, pengangguran, faktor sosial. Nah, jadi kalau ada orang melakukan penelitian tentang sosial budaya, ya kuantitatif bisa juga, tapi kebanyakan ya ke kualitatif. Kemudian ada teori dasarnya atau ground theory risetnya, yaitu yang terorganisir secara induktif tentang fenomena yang dikembangkan dengan pertanyaan yang tidak tepat diakhiri dengan teori yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Ya, seperti yang kita tengok tabel tadi. Ada studi literaturnya setelah itu. Setelah kita menentukan permasalahan, ya harus ada studi literaturnya dulu. Kemudian tindakannya, nah ini kategorinya lagi tindakan, penelitian tindakan, action risetnya, kita perlu sedikit evaluasi sistematis ya. Nah, kemudian pengembangannya, ya riset and development-nya, studi kasus. Nah, jadi kalau ada orang meneliti, ini nyangkut juga untuk skripsi studi kasus ya. Studi kasus namanya. Udah ada judulnya studi kasus, nah, itu berarti kualitatif. Kemudian biografi. Kalau ada orang meneliti tentang biografi seseorang, individu ini, umpama kita akan membuat penelitian, menulis buku untuk tentang biografi gubernur namanya, itu kualitatif. Kemudian fenomenologi. Fenomenologi ini maksudnya sekarang kan terjadi sesuatu yang bergerak terus di masyarakat, berubah-ubah. Kalau fenomenanya sekarang apa? Tentang BBM namanya itu cukup ya arahnya ke kualitatif. Iya ke kualitatif. Kemudian ada juga permasalahan, ya, termasuk kita di teks media. Selama wawancara itu eh, kita biasa